Alumni tahun 2023. 2023 tahun kemarin Sudah bekerja di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Maarif Garut Genius. Pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial juga. Salah satu alumni tahun 2023 tahun kemarin. Masih baru. Iya. Agus Ihsanur Rahman. Ya, betul ya? Betul. Ini ya, pada podcast kali ini kita temanya bibisik, Gus. Ya, jadi santai saja. Santai saja lah. Bincang-bincang Bincang asik. asik. Iya. Oke, Agus, kita mau mengangkat alumni nih. Kita Ya, Bu. ngobrol aja ya. Ya, siap Bu. Boleh. Gus, boleh perkenalkan dulu ya. Ya, boleh. Kemarin Agus ngambil jurusan apa? Kemarin saya TKJ, Bu. TKJ, Ya. Teknik Komputer dan Jaringan, Jaringan. ya. Ya. Oke, dulu Gus sekolah di SMK Maarif. Ya, Bu. Bisa sekolah di SMK Maarif gitu ya? Ya. Kenapa? Dulu tuh bukan karena menjelekan, tapi saya dulu tuh tidak diterima di negeri, dan almarhum bapak saya mendaftarkan ke sini. Awalnya saya kira pesantren, cuman tiba-tiba ke SMK gini, sini gitu ke Maarif. Ya udahlah, saya pasrah aja gitu. Yang awalnya saya gak semangat, tiba-tiba ada komputer nih, kata saya teh. Ada minat nih ternyata. Jalani dulu, jalani. Ya. Dan akhirnya pun kayak kecanduan lah gitu, Ibu. Kesenangan Gitu ya. Jadi hobi, masuk ke yang hobi lah. tersalurkan. Ya benar, Ibu, hobi yang tersalurkan. Jadi sesuai jurusan ya? Sesuai jurusan. Ngambil di TKJ. Dulu perjalanan, nah selama sekolah di sini mungkin ada kesan nih yang tidak bisa dilupakan. Wah, banyak Ibu. Banyak banget. Boleh dirincikan, episode kita panjang banget. Paling ngambil salah satu aja, beberapa gitu. Yang pertama tuh waktu zaman COVID-19, saya waktu ke sekolah tuh sembunyi-sembunyi, Ibu. Pertama tuh pakai baju kemeja biasa, kayak anak kuliahan lah, Ibu, pakai kemeja, pakai celana jeans, bawa tas gitu. Yang pertama ketemu tuh dengan Pak Iwan Kurniawan, Pak Iwan Setiawan, Bu Ripa. Gitu aja. Nah, kesini banyaklah guru yang saya kenal, kayak Bu Alpi, Bu Rohila, termasuk Bu Nur juga, Bu Elin, dan lain juga. Nah, sewaktu kelas 2, itulah menurut saya paling indah, karena mengenal yang namanya IoT juga, Bu. Oh iya, berarti kelas 10 masih online ya? Masih online ya? Daring gitu, pembelajaran daring dan luring. Oh, ada luring. Ada. Cuman waktu praktek aja kayaknya Praktek ya? aja. Terus kelas 11 udah mulai Di masuk sekolah ya? Di sekolah. Nah, mengenal praktek IoT. Ya, terus jadi mulai mempelajari ilmu-ilmu yang belum pernah ya? Ya, belum pernah, Ibu. Banyak hal yang baru menurut saya. Iya. Terus apa lagi nih kesannya? Mungkin kesan yang terakhir tuh sewaktu uji kom kemarin. Saya kira pas waktu uji kom tuh hanya ujian biasa. Ternyata ada pembukaan, dan juga ada kayak sebelum mulai itu ada wejangan dari beberapa guru. Yang termasuk ke pembukaan, saya berpartisipasi menjadi perakit IoT untuk smart engine mobil. Oh iya, Ibu ingat. Agus juga salah satu siswa terbaik ya, lulusan terbaik kemarin di jurusan TKJ. Dan mewakili itu untuk pelaksanaan uji kom. Agus mempraktekkan yang itu ya? Ya, smart engine mobil menggunakan IoT. Iya, hebat. Nah, di uji kom, terus PKL di mana nih? Semasa PKL saya di Bandung, di Median Talenta Raya. Saya dulu lebih ke pelatihan. Di situ saya pelatihan sebagai engineering IoT. Wah, luar biasa. Banyak pengalaman pasti ya? Alhamdulillah, Ibu, banyak. Terus juga mengenal dunia industri gitu ya. Nah, tadi ada kata IoT. Coba sedikit mungkin berbagi ke yang lain. IoT itu apa sih? Kalau dalam pemikiran saya, atau tahap saya, IoT adalah Internet of Things, yaitu sebuah alat ataupun hardware yang bisa dikendalikan dengan jarak tertentu. Contohnya kayak untuk yang sekarang saya lakukan adalah LoRa. LoRa itu kayak long range, jadi beberapa alat bisa dikendalikan dalam radius jarak sekitar 100 km.
Nah, itu untuk penjelasan IoT-nya. Ya. Coba mungkin ada pengalaman kemarin belajar IoT di SMK, di SMK Ma'arif Ya. di sekolah. IoT-nya Agus punya produk apa? Banyak sih Bu. Pertama waktu ikutan seminar dengan Bu Alpi, kita bikin absensi RFID menggunakan sensor RFID dan juga ESP8266 versi Lolin ataupun dari NCU. Nah, di situ pun nanti kita bakal kayak mengirim data dari ID card itu ke server menggunakan MQRabbit. Nah, dari MQRabbit bakal dikonsum lagi dengan API yang sudah disediakan oleh yang punya seminar itu alias ITB. Nah, nanti si API akan mengirim ID dan juga datetime dari ID card itu ke server. Dan masih ada lagi, contoh kayak waktu pembukaan Ujikom, waktu itu Smart Engine. Sewaktu perkelompokan kelas 2 bikin kayak Smart Lamp menggunakan ESP8266. Dan juga yang terakhir tuh kemarin waktu bantu Ibu Alfiah membuat Smart Security atau Smart Door Lock menggunakan Face ID. Face ID. Ya. Waktu Ujikom apa? Smart Engine. Smart Engine. Ya. Jadi bisa kolaborasi dengan jurusan TKR. TKR juga ya. Ya. Jadi untuk Smart Engine tuh pertama untuk dari hardware kita menggunakan Arduino Uno, relay dan juga modul Bluetooth. Nah, nanti kita menggunakan smartphone dihubungkan dengan Bluetooth yang ada itu di mode Bluetooth. Nah, dari Bluetooth itu akan terhubung jaringan antara smartphone device ke device yang ada di itu. Nah, nanti kita bakal ngirim perintah lewat smartphone ini untuk menyalakan mobil dalam beberapa detik. Wah, lumayan ya, luar biasa ya. Nah, ilmu baru mungkin yang di sekolah dasar-dasarnya gitu ya. Terus mengenal di PKL, di dunia industri lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Ibu. Ditambah lagi sekarang sudah bekerja di perusahaan. Ya, di perusahaan PT Aneh Nimbus Universal di bagian engineering IoT ataupun teknisi IoT, bagian integrasi dan juga implementasi hardware. Wah, luar biasa nih. Berarti sudah berapa bulan nih? Udah hampir mau satu tahun Ibu. Oh iya, 1 tahun berarti dari lulus ya? Sebelum kelulusan saya udah kerja. Wah, luar biasa. Nah, ini patut dicontoh untuk siswa-siswi lainnya. Jadi sudah merancang sebelum lulus sudah bisa diterima kerja. Ya, ada tadi yang dipelajari IoT di sekolah, kemudian sekarang bekerja bidang juga IoT di bidang juga. IoT juga. Luar biasa ya. Luar biasa. Pengalaman banyak Ibu. Awalnya kecintaan dari seminar dari ITB, makin kesini kok kayak wah ini menarik gitu. Ada hal baru dari dunia komputer tuh. Kirain komputer itu cuma perakitan dan kayak jaringan aja. Ternyata bongkar pasang aja, ternyata wah luas banget gitu. Nah, itu justru teknologi itu kan tidak bisa dipandang mata gitu ya, tidak bisa di sekilas gitu dikenalnya, tapi luas gitu ya. Terus perkembangannya juga cepat gitu banget. Ya. Untuk sekarang aja perkembangan 4.0 akan menuju ke 4.1. Jadi 4.1 itu kebanyakan alat IoT dan juga kayak smart car ataupun smart bike. Bahkan mobil kan sekarang ada yang IoT. Oh iya. Sekarang kan udah mobil listrik. Ya, mobil listrik, motor listrik kebanyakan. Nanti mungkin ada teknologi baru yang wah luar biasa. Ya. Bagus. Nah, diperdalam lagi nih. Setelah lulus sekarang bekerja ya. Di dunia yang sesuai jurusan, sesuai passion. sesuai passion. Nah, ada pesan nggak atau kisi-kisi nih supaya setelah lulus itu diterima kerja? Untuk adik-adik ya? Boleh. Menurut saya untuk adik-adik sekarang, contohnya nih di sekolah, kalian harus menonjol di beberapa hal. Contoh bidang yang kalian sukai. Bidang yang kalian sukai, contoh kayak jaringan. Kalian fokus saja dulu jaringan, kayak bentuk, bahkan banyak sekarang kayak jaringan itu yang menuju kayak jaringan yang lebih cepat. Sekarang kan ada 5G juga. Nah, kemungkinan kalau kalian emang bisa mengulik dan juga bisa mengetahui jaringan itu kayak gimana, nah kalian bisa membuat jaringan baru. Contoh pada tahun 2016 aja kan ada 4G LTE Lite. Itu termasuk 4G, tapi versi untuk smartphone. Nah, sekarang ada 5G. Nah, kemungkinan ke depan juga masih ada lagi untuk kemajuan lagi. Dan untuk yang lain juga, kemungkinan ya minat-minat kalian gimana lah gitu. Pastinya kalian punya minat masing-masing contoh kayak perakitan hardware ataupun software. Sekarang bahkan banyak kayak engineering AI. Kalian pun bisa belajar engineering AI lewat YouTube. Banyak sekali. Belajar AI ya. Ibu. Sekarang manusia hampir mau terkalahkan dengan teknologi. Tapi kita harus ikut ya. Harus mengikuti. Terus mempelajari, terus jangan pernah puas.
saya sudah A, bisa A, B, B. Sekarang nggak bisa ya, harus terus berkembang. Ya. Nah tadi ada pesan buat adik-adik. Mungkin ada pesan juga yang calon siswa gitu untuk masuk di SMK, bahwa SMK Mari itu punya potensi besar gitu ya. Untuk adik-adik yang baru mau masuk, ya tolonglah jangan dipandang dulu sebelah mata bahwa sekolah SMK Marit Garut tuh kayak gini. Jangan. SMK Marit Garut tuh banyak potensial menurut saya. Soalnya salah satunya saya lah gitu untuk sampai sekarang. Saya baru lulus aja udah kerja di bidang yang saya geluti untuk sekarang, kayak IoT. Untuk pertama mungkin di Jakarta selama 1 minggu itu QA, tapi karena ada kendala di pusat, jadi saya dipindahin ke pusat ke Bandung di Anhem Negus Universal di bagian hardware implementasi. Jadi kalian tuh jangan melihat sekolah tuh dari tampilan, tapi lihatlah dari bagaimana guru mengajar, bagaimana guru memberikan materi. Kalian harus mengerti apapun yang guru itu sampaikan, begitu. Atau dari kitanya juga harus interaktif ya. Interaktif, jangan terlalu banyak diem. Jadi kalian tuh harus bisa akrab dengan guru-guru yang ada di sini. Nah kalau dilihat misal tadi akrab dengan guru-guru, itu jadi modal sebetulnya di SMK Marit ya. Karena misal dari siswanya tidak sebanyak di negeri gitu, otomatis kan potensi kita jadi muncul itu lebih besar. Lebih besar, jadi lebih menonjol tuh akan dipresentasikan lebih besar, yang awalnya sekitar 20% bisa aja meningkat jadi 80%. Nah gitu ya. Jadi dari pesaing kita sedikit, kita bisa lebih menonjol gitu ya, kelihatan banget gitu. Terus juga dari peluang lebih besar peluang ya. Di kerjasama kan SMK Marit sudah banyak kerjasama. Sekarang aja siswa SMK Marit Garut bisa kerja di luar negeri karena ada LPK Gojoseon. Nah begitu. Jadi silakan saja ya kita terbuka dan bergabung di SMK Marit yang punya keinginan untuk langsung diterima kerja. Tidak menutup kemungkinan yang kuliah juga ya. Yang mau kuliah, banyak teman-teman Agus mungkin yang sekarang sedang melanjutkan. Iya banyak, ada beberapa, mungkin salah satunya namanya Fitri Hadrianti dan juga Najwa Siti Koribah. Mereka itu ada di Uniga dan juga STI Anggana. Oh iya. Ya. Nah, Agus juga tadi sempat ngobrol-ngobrol di belakang ya. Iya, saya mau kuliah juga. Mau kuliah juga S1. Mudah-mudahan diperlancar, dimudahkan ya. Karena mencari ilmu itu tidak terpatok oleh usia, terus juga oleh uang gitu ya. Terus berproses mencari ilmu itu di manapun ada. Bahkan sekarang pun kayak ilmu pun bisa dijangkau lewat benda sekecil ini saja gitu. Iya, nah itu. Cuman kan kita perlu itunya. Mengisi kuotanya. Tadi Agus mau melanjutkan kuliah. Rencananya? Rencana Pak, saya mau kuliah di Bandung S1, mungkin mengikuti hobi saja sih. Jurusannya elektro ya. Mungkin saya bakal menggeluti antaranya IoT lagi dan juga robotika. Mudah-mudahan ya dilancarkan sesuai dengan keinginan. Amin. Dan juga hobi, kalau hobi kan menyenangkan. Gitu. Jadi ilmu lebih mudah diserap. Nah ini untuk yang terakhir nih. Menyapa ke sesama teman ataupun mau pesan gitu ke sesama alumni, boleh disampaikan. Oke, untuk teman-teman saya ataupun sahabat saya yang sudah jarang tidak ketemu gitu, ketemu pun lewat virtual, tolonglah kalian tuh silaturahmi ke sekolah sesekali, jangan kayak sibuk kerja, ya luanginlah waktu gitu. Silaturahmi mempelancar rezeki ya. Salah satunya silaturahmi ke sekolah. Nah, itu Ibu, benar. Bertemu dengan guru-guru, mungkin bisa berkenal lagi dengan adik kelas yang baru, berbagi ilmu. Atau berbagi mungkin pengalaman seperti Agus, sudah bekerja Bu, saya sekarang di perusahaan A gitu ya. Terus ternyata mempelajari yang sudah dulu dipelajari di sekolah gitu. Dan juga mungkin yang kuliah bisa ke sekolah gitu untuk kayak sekadar membagikan ilmu yang ada di kuliahan itu. Nah betul. Kita dari pihak sekolah juga sangat welcome untuk alumni yang datang ke sini ya. Mungkin berbagi cerita sekarang di dunia industri atau sudah kerja, sudah kuliah gitu ya. Berbagi saja. Kita terbuka untuk kalian semua. Dan juga bagi kalian yang ada masalah dalam kerjaan bisa ke sekolah untuk curhat. Curhat. Ada nanti nyambung lagi sama kemarin podcast Bu Rohila. Bimbingan dan konseling. Nah itu ya Bu. Alumni. Khusus alumni. Terima kasih Agus atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast
ini ya. Ya, Bu, makasih. Mudah-mudahan lancar selalu, sehat selalu. Amin, Ibu. Dan tolong doakan SMK Maarif terus menjadi lebih baik. Amin. Itu akan selalu saya doakan ketika saya sholat, Ibu. Penting Amin, soalnya itu. terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan dan mudah-mudahan podcast ini memberikan informasi baru juga Manfaat. inspirasi Ya, manfaat manfaat. kepada yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Maarif Garut, Genius.